Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih keluarga besar Simatupang yang berduka pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah ku campur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pertanyaan pernah saya tanyakan dalam suatu ibadah yang berbunyi begini. Kalau melihat apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita pikirkan, maka pertanyaannya, kira-kira sudah tahukah kita apa yang paling kita butuhkan saat ini? Kalau melihat apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita hadapi bersama, kira-kira sudah bisakah kita gambarkan, sudah tahukah kita apa yang sesungguhnya yang kita butuhkan saat ini? Memang Bapak, Ibu, Saudara, jawaban dari pertanyaan itu bisa berbagai macam. Bisa kita menjawab pertanyaan itu berangkat dari apa yang menjadi kerinduan kita yang sudah sangat mendesak. Jawaban itu juga bisa berangkat dari apa yang menjadi impian kita selama ini. Jawaban itu juga bisa berangkat dari karena tak kunjungnya tiba. Doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang kita mohonkan kepada Tuhan, sehingga bisa berangkat juga dari situasi itu. Tentang pertanyaan apa yang paling kita butuhkan saat ini. Atau bisa juga Bapak, Ibu, Saudara, bisa kita katakan ternyata ada juga orang yang masih bingung. Ada juga orang yang masih gamang tentang jawaban apa yang harus dia katakan. Tentang apa yang menjadi kebutuhan utama, apa yang sangat dia butuhkan saat ini di dalam kehidupannya. Karena dia merasa begitu gamang, tidak tahu apa yang menjadi tujuannya, tidak tahu tentang apa yang sedang dia alami, tidak tahu apa yang sedang dia hadapi di dalam kehidupannya ini. Ada yang merasa gamang untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan hidupnya saat ini. Terlebih dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak, Ibu, Saudara.
Ketika kita diperhadapkan dengan suatu peristiwa duka cita, berpisah dengan orang yang paling kita kasihi, paling kita cintai. Bisa dikatakan, kalau iman kita sesungguhnya mengatakan, aku sudah ikhlas. Aku sudah mengikhlaskan kepergiannya. Tapi pada akhirnya keikhlasan kita, iman kita itu terbentur dengan yang namanya kedagingan atau manusiawi kita. Dicampur lagi dengan pikiran-pikiran yang mengatakan ini tidak boleh terjadi. Ditambah lagi pikiran-pikiran manusiawi yang mengatakan kami masih sayang Tuhan, kami masih butuh Tuhan, kami masih bisa mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhannya ataupun supaya dia tidak meninggalkan kami. Kita melihat tadi Bapak Ibu, iman percaya kita sesungguhnya telah mengatakan, aku telah mengikhlaskannya. Tapi namun pada akhirnya terbentur dengan keinginan-keinginan kedagingan kita yang mengatakan, kami masih butuh dia. Kami masih sangat butuh dia. Kami masih bisa mengusahakan apapun supaya dia tetap bersama dengan kami. Inilah yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Antara hubungan iman dengan kehidupan kedagingan kita. Iman kita mengatakan, aku mau melakukannya. Tapi kehidupan kedagingan kita dibenturkan dengan logika berpikir kita. Dibenturkan dengan hal-hal yang bisa saja membatalkan keimanan kita. Yang bisa saja mengurangi kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam setiap rancangannya. Maka ternyata dalam situasi seperti inilah Bapak Ibu Saudara, disinilah dibutuhkan hikmat yang dari Tuhan itu. Disinilah dibutuhkan hikmat yang dari Tuhan itu. Karena ternyata hidup kita ini bukan tentang kita saja. Terlebih ketika kita dituntut untuk hidup di dalam hikmat, orientasinya bukan lagi self-centered life, tetapi Christ-centered life. Bukan lagi kehidupan kita yang menjadi orientasinya, tetapi Kristus di dalam kemuliaannya, Kristus di dalam rancangan-rancangannya. Itulah yang menjadi orientasi berpikir, orientasi melihat setiap perjalanan kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau kita lihat dalam perikop kita hari ini, di mana Amsal mengajak kita, mengundang kita untuk hidup dalam hikmat yang dari Tuhan. Tidak lagi hidup kalaupun dikatakan tadi dalam kebodohan. Ini mau mengatakan tidak lagi hidup dalam pikiran-pikiran manusiawi kita. Tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan kedagingan kita, tetapi hiduplah di dalam hikmat Allah. Dan tentu orientasi di dalamnya ketika kita membaca di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya hidup di dalam hikmat, dan ini berbeda dengan yang namanya pengetahuan. Itu sebabnya Raja Salomo menuliskan nasihat-nasihat ini, pengajaran-pengajaran ini, bukan dalam bentuk pengajaran formal seperti dalam dunia pendidikan, tapi menjadi suatu nasihat, menjadi suatu poda. Namar lapata dohonota diakan napasahat to poda.
akan nauk parjoloma maka ngoluhoni. Akan pasahaton akapoda, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Jala dohono ta amanginang bahwa nasihat itu sesungguhnya holan namangulahon nama. Di nama nangihon akapoda hita dan polariko sukunota bahasa. Mengapa saya harus melakukannya? Di nama nangihon akapoda nasihat hita dak polariko rabe sukunota anosongo dia mamuseng. Tidak. Hanya keinginan keikhlasan untuk melakukannya. Hanya kesediaan untuk menghidupinya. Dan itulah juga yang dikatakan di dalam iman kekristenan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang menghidupinya di dalam hidupnya. Alani hurian itu hatta, saya melihat ada dua hal yang mau kita renungkan kembali di dalam persekutuan kita hari ini. Yang pertama, mari kita diajak, mari kita diundang untuk menghidupi kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Songona hudok nakaning, kita percaya bahwa orang yang percaya pasti akan hidup selama-lamanya. Orang yang setia di dalam kehidupannya pasti akan selalu ditempatkan Tuhan di dalam kemuliaannya yang kekal. Iman percaya kita selalu mengatakan demikian. Setiap kebaikan pasti akan dilihat Tuhan. Setiap kebaikan pasti akan membuahkan kebaikan juga. Setiap kebaikan pasti akan mendapat tempat di hati Tuhan. Iman percaya kita mengatakan hal-hal yang demikian. Tapi ketika dibenturkan dalam prakteknya, dalam realita yang kita hadapi, di sini yang sering menjadi permasalahan. Kita sudah mengatakan, aku percaya bahwa mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Aku sudah percaya bahwa orang yang aku kasihi ini telah bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Tapi kemudian dibenturkan kembali dengan kedagingan kita. Tapi kemudian dibenturkan kembali dengan fakta yang kita hadapi yang mengatakan bahwa aku belum siap Tuhan. Aku belum siap menerima semua ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran iman tadi bukan hanya berbicara tentang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga kita harus mau bersedia hidup menyelami bersama dalam setiap rancangan-rancangan Tuhan itu. Kita juga harus memberikan hidup kita untuk bersedia menghidupi, menerima dalam setiap rancangan-rancangan Tuhan itu. Kebenaran hidup ini selalu dalam pola yang sama Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ketika seseorang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita bersyukur ketika Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita bersyukur ketika Tuhan seperti mendukung kita dalam setiap rancangan-rancangan kita. Tetapi ketika kebalikannya yang terjadi, sepertinya kita tidak sanggup menerimanya. Padahal ketika berbicara tentang iman percaya, bukan hanya dalam firman-Nya saja, tetapi juga harus memberi kesediaan hidup untuk menghidupi
kebenaran firman itu juga. Itu sebabnya hikmat selalu mengajak kita untuk melihat kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Hikmat mampu membuka hati kita, mampu membuka mata kita untuk bukan hanya mengatakan aku percaya Tuhan, tetapi juga memberikan hidup ini untuk bersedia. Bagaimanapun rancanganmu Tuhan, saya yakin itulah yang terbaik, saya yakin itulah yang terindah di dalam kehidupan saya ini. Itulah hidup iman yang sesungguhnya. Bukan hanya percaya dalam ungkapan saja, tapi juga memberikan hidup untuk percaya, ikut menyelami, ikut menghidupi setiap rancangan-rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak cukup hanya dengan percaya, mengatakan percaya saja, tetapi juga harus memberikan hidup untuk menyelami semuanya. Mulai tadi malam Amang Inang, saya mendengar tidak ada kesan yang tidak baik ternyata kita temukan dalam hidup orang tua kita ini. Bahkan hari ini juga disaksikan dengan kerabat beliau Amang Sinaga. Bukan hanya hitungan ketika beliau sudah tua, bukan hanya hitungan ketika beliau sudah menjadi si tua, kebaikan yang muncul dalam hidup beliau. Nang di haposoon nasida pe nunga di hati dakon akadongan nabodari amang situmorang pe maka tidak kodo 40 tahun yang lalu beliau juga sudah menjadi orang baik dalam hidupnya. Nang kesaksian torok ni halak nama nanyakon, nama dok turut berduka. Ini menjadi pertanda bahwa benar beliau adalah orang baik. Tapi pertanyaannya, untuk sampai kepada apa yang kita imani, untuk sampai kepada kerajaan surga, kehidupan kekal yang kita rindukan, apakah cukup hanya dengan kebaikan itu? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Proses terakhir yang harus dihadapi manusia itu adalah menghidupi kesucian di dalam panggilan Tuhan. Yang dari dunia ini harus dia tinggalkan di dunia ini. Yang kudus, yang berasal dari Allah, itulah yang akan kembali di dalam kemuliaannya. Dan proses itulah yang sedang kita saksikan melalui peristiwa kematian. Dia sudah mengalami proses itu. Apa yang berasal dari dunia ini yang selalu dicemari dengan dosa, dia sudah tinggalkan. Dan dia di dalam roh Tuhan, di dalam kekudusannya, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Proses kematian ternyata menjadi peristiwa akhir yang menyempurnakan impian dan harapan kita yang mengatakan bahwa kita rindu untuk bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Alani neng berengot tamarhitei Amang Inang, berarti ternyata ketika kita mengharapkan kita boleh sampai kepada Tuhan di dalam kemuliaannya, maka kita juga harus menerima peristiwa ini. Karena inilah yang bisa menghantarkan kita untuk sampai kepada apa yang kita imani tadi. Ini bukan peristiwa manusiawi, ini adalah peristiwa ilahi. Maka dalam hal ini juga dituntut hikmat, dituntut pengenalan akan Tuhan. Berbicara peristiwa manusiawi, mungkin kita bisa pakai logika berpikir kita.
Tapi berbicara peristiwa ilahi, jangan pernah kita pakai logika berpikir kita. Tapi pakailah iman kita, pakailah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan satu-satunya yang selalu menjadi solusi di dalamnya adalah dengan mengikhlaskan, dengan mengimani bahwa inilah yang terbaik dalam rancangan Tuhan bagi kita. Inilah kebenaran yang harus kita pahami tentang iman kita kepada Tuhan Allah. Maka bukan hanya lagi mengatakan aku percaya, bukan hanya lagi mengatakan aku sudah siap, tetapi mari kita juga harus bersedia untuk menghidupi dalam rancangan Tuhan itu. Hal yang kedua mau kita lihat dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi. Apa sih yang kita butuhkan saat ini? Tentu ini juga mengacu kepada ungkapan yang selalu diungkapkan Tuhan Yesus kepada setiap orang. Ini juga mengacu kepada undangan-undangan yang selalu disampaikan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus juga mengungkapkan kepada orang banyak, bukan tentang makanan yang kau makan saat ini yang menjadi jaminan hidupmu, tetapi akulah roti kehidupan itu. Maka tidak ada yang lain. Kalau muncul pertanyaan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini, yang pasti jawabannya hanya Tuhan kita. Dalam sebuah pesta, dalam sebuah undangan Bapak Ibu, Amsal sudah mengatakan hikmat telah mendirikan bangunannya, rumahnya. Dia telah mendirikan ketujuh pilarnya. Ini adalah gambaran sebuah bangunan yang luar biasa. Pada kehidupan pada saat itu, orang-orang pada umumnya membangun rumah itu hanya dengan satu pilar saja. Kalaupun ada yang tiga, itu sudah termasuk kalangan orang atas. Amsal mengatakan bukan lagi satu, bukan hanya tiga, tetapi sudah sampai kepada 7 pilar yang menopang bangunan itu, yang sudah bisa dipastikan begitu luasnya, begitu luar biasanya, begitu indahnya tempat yang telah disediakan Tuhan dengan jamuannya. Bukan hanya bentuk bangunannya saja, juga yang telah disediakan. Ini mengacu kepada apa yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya. Maka ajakan untuk menghadiri undangan itu sedang diperdengarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dengan mengatakan tinggalkanlah, buanglah. Anggo di hata Batak manadikon neang ni roha. Olo do sipatan neang rohata manginang mangadupi parnguluan on. Olo do sipatan neang rohata mangida akan namasa. Kita menganggap bahwa kita bisa menghadapinya. Kita menganggap bahwa kita masih sanggup. Kita menganggap bahwa kita masih memiliki kekuatan. Aku masih sehat. Persediaanku masih banyak. Aku sudah merancangkannya. Kita menganggap kita masih mampu. Padahal kita tahu hidup ini selalu menjadi misteri yang tidak pernah bisa ditebak, yang tidak pernah bisa kita pahami. Jala ido nakaning natado di edetai, tak ku tahu akan hari esok.
Maka hal yang mau dikatakan dalam undangan ini, mari datanglah menikmati jamuan itu. Mari terimalah Tuhan Yesus yang menjadi kebutuhan dalam kehidupanmu. Terlebih kehidupan kekekalan di dalam iman. Terlebih kehidupan selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang kekal. Yesus mengetahui yang kita rindukan, yang kita butuhkan bukan makan dan minum saja, tapi setiap orang rindu untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka jangan bohongi hati kita, jangan dustai apa yang menjadi keinginan kita itu, kerinduan kita itu. Mari kita jawab dengan datanglah ke undangan jamuan Tuhan itu. Mari datanglah ke undangan jamuan Tuhan itu, karena hanya di dalam Dialah ada kelegaan, hanya di dalam Dialah ada pengharapan, hanya di dalam Dialah ada sukacita yang abadi. Manadikon yang niroha jala mangihuton dalan hapatason. Kita sudah melihat orang-orang yang selalu mengandalkan pikiran dan kekuatannya pasti akan terbentur sendiri dengan pikiran-pikiran kedagingannya. Tapi orang yang selalu mengandalkan hikmat Tuhan, selalu menerima Tuhan di dalam kehidupannya, maka itu jugalah yang nanti akan menyelamatkan dia. Itu jugalah yang akan memberikan kelegaan kepadanya. Itu jugalah yang akan membuat hatinya selalu hidup dalam sukacita sekalipun dalam pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, secara khusus keluarga yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Bukan mau membanding-bandingkan, bukan juga mau berbicara tentang angka. Tapi satu hal yang harus kita syukuri dari orang tua yang kita kasihi, bukan waktu yang sebentar, 87 tahun dia bersama di dunia ini. Saya bisa pastikan, tidak lagi sedikit mungkin nasihat yang sudah dia berikan. Tidak lagi sedikit mungkin pengajaran yang dia berikan. Tidak lagi sedikit mungkin doa-doa yang sudah dia tanamkan, dia titipkan kepada Tuhan terhadap orang-orang yang dia kasihi, keturunan-keturunannya, bahkan kepada setiap orang. Tidak hal yang sedikit, pasti begitu banyak, begitu luar biasa. Kebaikan yang sudah dia tabur, itu pasti akan kembali. Dari mana dia berasal? Doa-doa yang telah dia titipkan kepada Tuhan, itu akan mendampingi orang-orang yang dia tinggalkan, sekalipun dia sudah tidak bersama dengan kita lagi. Itulah satu hal yang harus kita lihat di dalam iman, yang bisa membuat kita kembali termotivasi untuk mengatakan bahwa aku bukan hanya percaya Tuhan, tapi aku mau menerima semua ini dalam rancangan. Ada banyak hal yang sudah beliau tanamkan selama hidupnya, yang bisa kita katakan itu tidak akan sia-sia, itu akan kembali dari mana dia berasal. Maka mari kita melihat hal-hal yang bisa mensyukuri kita. Terlumobi amanami amang situasi rai, posroha amang ubereng memang amang adalah orang yang memiliki iman yang teguh. Nang inang pe sama
aktif dalam setiap pelayanan-pelayanan. Saya tahu itu bukan hanya rutinitas saja, tapi itu adalah persembahan hidup yang mulia kepada Tuhan. Maka bisa kita katakan, mari kita imani persembahan hidup kita itu, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi setiap yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Secara khusus, dina tua nami inong nami di son, margogo mahoinong, memang benar, kekasih hatimu telah pergi meninggalkanmu. Alai, dang tadi konon naho sahala musongoni, adong dope akan nama kaholongi ho, akayanakon, tangyang natong, madongani hodo, di hatua moninongda. Tetap hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, hiduplah di dalam kenyataan bahwa inilah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Papos roham dak pasobuon naho menghadapi saluhut naon. Orang-orang yang mengasihimu akan selalu ada bagimu. Tuhan akan selalu mengutus orang-orang untuk saling menopang di dalam kehidupan ini. Nang keluarga, amang simatupang juga tetap hidup di dalam pengharapan. Kalau ditanya kepada orang tua yang kita kasihi di masa tuanya, apa yang Anda inginkan Bapak? Pasti dia akan menjawab, tidak ada yang lain bukan tentang dunia ini. Hanya satu, saya boleh melihat semua anak-anakku hidup di dalam sukacita. Maka marilah kita bersama-sama mewujudkan harapan orang tua kita ini. Maka mari, bukan lagi tentang pikiran-pikiran kita, tetapi tentang hikmat yang dari Tuhanlah, tentang kasih yang dari Tuhanlah, tentang kehidupan yang bersukacitalah yang mau kita bangun di dalam hidup kita. Di pasu-pasu Tuhan debata mahita, mangulahon hatana, amin, kita berdoa.